ada kesan seolah-olah Presiden mempercepat penggantian Panglima TNI. Teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia, sebenarnya Pak Yudo ini kan pada November ini berakhir masa tugasnya. Ya, di tentara itu tradisinya begini, kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan Pak Yudo ini nanti seandainya ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena saya dulu, lahir saya bulan 8 Juli, saya pergantiannya tanggal 8 Juli, nggak ada masalah. Tetapi saya secara resmi mengakhiri tugas saya sebagai prajurit TNI itu pada 1 Agustus. Nah, itulah kira-kira bedanya. Jadi nggak ada percepatan, nggak ada upaya tetek mengeong. Memang udah waktunya begitu. Jadi pada bulan November ini bisa saja Pak Yudo diganti sebelum tanggal lahir atau setelah tanggal lahirnya, nggak ada masalah. Jadi nggak ada tendensi apapun. Ini masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan lah, ya. Karena itu hal yang secara tradisi di TNI berjalan dengan baik. Apakah ada intensi atau kepentingan politik? Enggak ada. Murni. Saya pastikan murni itu memang masanya sudah pas seperti itu. Berikutnya tentang netralitas, teman-teman sekalian. Ya. TNI Polri sudah selalu ditekankan tentang netralitas. Dan masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi, bahkan lebih keras lagi mungkin melihat netral atau tidak TNI Polri itu. Nah, saya pikir instrumen untuk pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Berikutnya di jajaran kabinet, ya memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni, tetapi kita pastikan. Ya. Yang pertama yang ingin kita pastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif, tidak boleh kurang di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua, walaupun beliau ada di kementerian, tetapi dari sisi politik praktisnya kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya untuk kepentingan politik praktis itu. Karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana prasarana. Ya. TNI Polri juga sama, nggak boleh menggunakan sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya. Jadi apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis, itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada, tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi. Berada di mana kontrolnya? Civil society punya ruang untuk itu. Ya. Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya, ya, dan saya juga lapor kepada beliau, Pak, saya pada posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya, sama, kita netral. Presiden selalu mengatakan begitu, ya, posisinya seperti itu. Jadi tolonglah ini dipahami secara utuh, ya, karena kalau enggak nanti ya selalu mengartikan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral. Tapi yang saya pahami seperti itu, ya.
Berikutnya tentang hasil MK sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengomentari itu karena itu area yang berbeda, bukan domainnya pemerintah. Iya, justru itu karena saya melihat situasinya 2019 saya merasakan kondisi itu, ya. Untuk itu saya sekarang berposisi pada posisi yang netral, ingin mengawal jalannya pemerintahan itu tetap berjalan secara efektif. Tuh. Kalaupun menterinya nanti karena dari partai politik harus cuti, maka saya akan bisa monitor dengan baik apa yang berjalan di kementerian tersebut. Itu tujuannya seperti itu. Berikutnya yang kedua, memang ada salah satu deputi 4 KSP melaporkan kepada saya untuk resign. Saya tanya, kenapa? Kami punya komitmen untuk menjaga netralitas. Ini saya pikir sebuah sikap yang sangat baik dan saya menghargai itu. Dan saya sudah siapkan PLT-nya untuk menjadi deputi 4 di KSP ini.